Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 8, khususnya kelas 8-10. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pokok bahasan mengenai kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, bagian kedua. Nah sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai. Anak sekalian, kita mulai. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia bagian kedua. Sekarang kita lanjutkan pelajaran materi yang sebelumnya. Kita masuk pemerintahan kolonial Belanda. Di pagi hari ini kita mulai dengan pemerintahan kolonial Belanda. A. Gubernur Jenderal Daendels yang memerintah 1808 sampai 1811. Tugas utamanya mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Yang kedua, memberantas korupsi dan penyelewengan. Yang ketiga, menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan. Yang keempat, merombak sistem pemerintahan feodal diganti dengan sistem pemerintahan barat modern. Yang kelima, menjadikan para penguasa daerah sebagai pegawai pemerintah kolonial. Ini Belanda di bawah Gubernur Jenderal Daendels. Ini tugas utamanya ini. Ini sekalian ya, lanjutkan. Langkah-langkah yang ditempuh Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa. Yang pertama, menambah jumlah prajurit. Yang kedua, membangun kapal-kapal perang baru. Yang ketiga, membangun jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan. Ini langkah Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa. Yang kedua, ya Gubernur Jenderal Jansen. Jansen ternyata hanya seorang gubernur yang lemah. Terbukti hanya mampu bertahan 3 bulan. Dan Indonesia jatuh ke tangan Inggris. Jadi Gubernur Jenderal Jansen ini sangat lemah. Tidak berubah, 1818. Cuma 3 bulan doang dia memerintah di kolonial di Indonesia. Dan Indonesia jatuh ke tangan Inggris di masa Jenderal Jansen. Lanjut. Berikutnya Gubernur Jenderal Thomas Stammop Raffles. Ya. Raffles berkuasa tahun 1811 sampai 1816. Jas-jasanya diantaranya penemu bunga raksasa Rafflesia arnoldi. Yang kedua, perintis berdirinya Kebun Raya Bogor. Yang ketiga, penggagas land rent, sistem pajak tanah. Tapi gagal dilaksanakan karena masyarakat Indonesia belum mengenal sistem ekonomi uang. Yang kedua, tidak adanya dukungan dari bupati. Tanam paksa atau kultur stelsel. Berikutnya, tanam paksa atau kultur stelsel adalah kewajiban menanam jenis-jenis tanaman tertentu yang laku di pasar internasional. Kemudian hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Tanam paksa dianjurkan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch dengan tujuan untuk menutupi hutang-hutang Belanda yang sangat defisit. Yang kedua, dalam pelaksanaannya tanam paksa ternyata jauh menyimpang dari ketentuan dan sangat merugikan rakyat Indonesia. Akibat tanam paksa, A. Bagi Belanda, yang positif memperoleh keuntungan besar, yang negatif mendapat kecaman dari anggota dewan. Yang B. Bagi Indonesia, positif rakyat Indonesia menjadi tahu tentang cara bertani yang baik,
dan benar, juga mengetahui jenis-jenis tanaman yang laku di pasaran internasional. Negatifnya untuk Indonesia, banyak Indonesia yang menderita kelaparan dan bahkan meninggal dunia. Tokoh-tokoh penentang tanam paksa, Baron van Hove, Douwe Dekker dalam bukunya Max Havelaar, Pransen van der Put, The Joker Contracten. Ini tokoh-tokoh penentang tanam paksa. Kita aja terus kalian ya. Perlawanan rakyat Indonesia melawan kolonial Belanda. Yang pertama, perlawanan Saparua. Latar belakangnya karena pemerintah kolonial Belanda melakukan kembali penyerahan wajib dan wajib kerja. Tokohnya perlawanannya Thomas Matulesi, Patimura, Anthony Ribok, Philip Latumahina, dan Daniel S. Perang Padri, ya 1821 sampai 1830. Latar belakangnya karena ya mulai gerakan Wahabiyah di Sumatera Barat yang bertujuan ya memurnikan kehidupan Islam kaum Padri, tapi mereka mendapat tantangan dari kelompok penghulu kaum adat. Belanda memihak pada kaum adat. Tokoh perlawanan Muhammad Sahab, Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Ini yang terlibat dalam perang Padri. Perang Diponegoro, adat bab umum, bab khusus ya, kamu baca anak sekalian ya. Tokoh perlawanannya Perang Diponegoro, Kiai Maja, Sultan Ali Basa, Prawodowijo, dan Pangeran Mangkubumi. Perang Aceh, ya juga terbelakangnya kamu baca anak sekalian ya. Juga tokoh perlawanannya Panglima Polim, Teku Cik Ditiro, Cuk Nyadin, Tengku Umar, Tengku Ibrahim, dan lain-lainnya. Sekalian terakhir tugas. Ya, ada 5 soal esai yang harus kamu jawab. Seperti biasa, kamu jawab dengan baik dan kirim japrik ke WA Bapak. Sekalian, sampai sini saja PJ kita pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.